Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ngaji kontroversi bersama Konci Rahmat Allah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ngaji kontroversi bersama Konci Ngaji. Dan channel ini akan senantiasa mengkaji tentang ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga harapannya kita bisa menjadi muslim yang kafah, yang mastata'tum, melaksanakan perintah Allah semaksimalnya dan menjauhi larangannya dengan cara mengikuti yang cara-cara yang disunnahkan atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa diberikan nikmat sehat kepada panjenengan semuanya, wahai sobat ngaji kontroversi bersama Konco Ngaji, dan Allah ridho digunakan sehat panjenengan untuk senantiasa mengkaji ayat Allah dan thalabil ilmi dengan cara seperti saat ini, mengikuti terus channel ngaji kontroversi bersama Konco Ngaji. Baiklah sobat ngaji kontroversi bersama Konco Ngaji rahmat Allah, kita akan meluangkan waktu sejenak untuk mengkaji bagaimana zakat fitrah itu disalurkan dan kepada siapa zakat fitrah itu harus kita bagikan. Sesungguhnya sobat ngaji kontroversi bersama Konco Ngaji rahmat Allah, ketika kita mengikuti Al-Quran sepenuhnya, mastata'tum, maka sesungguhnya sudah ada petunjuk dari Allah bagaimana cara membagi zakat fitrah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah telah berfirman di dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 60. Mari kita buka mushaf kita, surat At-Taubah surat ke-9 ayat yang ke-60. Ya, sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal alimina 'alaiha wal mu'alafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, para sobat ngaji kontroversi bersama Konco Ngaji rahmati Allah, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin. Ambil zakat, kemudian yang dilunakkan hatinya atau mualaf, untuk memerdekakan hamba saya, untuk membebaskan orang yang berhutang, kemudian untuk jalan Allah atau fisabilillah, dan yang terakhir untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dari ayat yang mulia ini, sobat ngaji kontroversi bersama Konco Ngaji rahmat Allah, sesungguhnya ada 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat, terutama adalah zakat fitrah, bisa juga zakat mal dan juga zakat fitrah, semua yang berupa zakat. Karena konteks kita membahas zakat fitrah, maka ada 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah yang namanya fakir. Bagaimanakah fakir itu? Fakir itu adalah orang yang ketika dia bekerja satu hari, maka dia hanya bisa mendapatkan hasil kurang dari 50% dari kebutuhannya. Misalnya kebutuhan satu hari bagi dia itu adalah 10.000, maka dia mendapatkan hasil kurang dari 5.000. Yang kedua adalah orang miskin, yaitu orang yang pendapatannya lebih dari separuh dari kebutuhannya, tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam satu hari. Misalnya dia bekerja satu hari, kebutuhan hidupnya 10.000 dan dia hanya mendapatkan lebih dari 5.000 tetapi kurang dari 10.000, misalnya 8.000 atau 9.000. Kemudian yang ketiga, golongan yang berhak menerima zakat adalah amil zakat. Dan perlu diketahui, amil zakat ini adalah tugasnya mendata seluruh wajib zakat, kemudian membawa zakatnya atau mengumpulkan zakatnya, kemudian menghitungnya, kemudian membagikannya. Dan yang memenuhi kriteria ini adalah hanya di masa Rasulullah, karena amil zakat itu ditunjuk oleh Rasulullah. Kemudian pekerjanya yaitu dari mendata wajib zakat, kemudian mendatangi para wajib zakat tersebut, kemudian membawa zakatnya, kemudian menghitung kembali dan membagikannya kepada yang berhak menerima.
Jadi kalau saat ini yang ada bukan amil zakat tetapi panitia zakat. Dan panitia zakat itu tidak berhak atas zakat. Kemudian yang selanjutnya yaitu mualaf atau orang yang dilunakkan hatinya untuk masuk kepada agama Islam. Yang kelima yaitu untuk memerdekakan hamba saya. Kemudian yang keenam untuk membebaskan orang yang berhutang. Maksudnya orang yang berhutang untuk makan sehari-hari. Kemudian yang ketujuh yaitu untuk jalan Allah atau fisabilillah, misalnya untuk membangun jalan di kampung, untuk penerangan jalan, kemudian untuk membangun masjid, atau mungkin membangun madrasah atau TPA. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah untuk orang yang sedang dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Itulah 8 golongan yang berhak menerima zakat dari kita. Nah, yang sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah itu Maha mengetahui, Maha bijaksana. Yang jadi masalah adalah sebagaimana umumnya kejadian pembagian zakat di tempat kita atau di kampung-kampung kita atau di tempat kediaman kita, kita membayar zakat ke panitia zakat, kemudian panitia zakat membagikannya kepada warga masyarakat, semuanya dapat. Jadi hanya seperti orang bertukar kado, yang membayar zakat nanti didata, kemudian dibagikan kepada yang janda, kemudian yang miskin, yang fakir, kemudian kepada yatim atau yatim piatu. Setelah itu sisanya dibagi kepada masyarakat kecuali ASN dan anggota TNI. Nah, itu yang terjadi di masa kita. Maka mari kita bersama-sama untuk belajar mengkaji ayat-ayat Allah agar kita bisa melaksanakan, terutama amil atau panitia zakat bisa memahami bahwa yang berhak menerima zakat itu fakir dan miskin, bukan janda, bukan anak yatim. Kecuali kalau janda itu adalah miskin atau yatim tersebut adalah miskin. Nah, ini yang sering terjadi atau sering terjadi miss atau salah paham sehingga pembagiannya. Kemudian tentunya yang membayar zakat itu tidak berhak menerima zakat karena dia mampu membayar zakat. Jadi tanda-tandanya fakir, maka dia tidak membayar zakat fitrah. Nah, ini semoga bisa menjadi muhasabah bagi kita semua untuk meluruskan hati bahwa kita dalam melaksanakan zakat dan pembagiannya hanya semata-mata mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 60. Jadi sekali lagi, yang berhak menerima zakat adalah 8 golongan atau 8 asnaf, yaitu yang pertama adalah orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga mu'alaf atau yang dilunakkan hatinya untuk masuk ke Islam, kemudian yang keempat untuk memerdekakan hamba saya, yang kelima untuk membebaskan orang yang berhutang untuk makan, yang ketujuh untuk fisabilillah, yang kedelapan untuk orang yang sedang dalam perjalanan atau mu'alaf yang kehabisan bekal. Ya, itulah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Semoga kita bisa melaksanakan, terutama panitia zakat bisa melaksanakan ayat ini dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.